warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pasir Pengarayan, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Pertanyaannya, bagaimana bentuk adat istiadat Melayu Rokan Hulu Riau? Terima kasih Anda semua, baik Bapak jawab semua Bapak yang jelas. Bapak lebih spesifikkan kalau memang budaya Melayu Riau karena memang lebih luas kan, jadi kita spesifikkan tentang Rokan Hulu saja karena Anda berkuliah di Komputer Rokan Hulu. Baik, yang pertama setelah adat Bapak bisa sampaikan adat yang ada di Rokan Hulu khusus Tambusai lah, karena memang Bapak pernah Tambusai, adat itu batu tapi belum dibukukan. Hanya dari mulut-mulut. Jadi orang-orang adat yang banyak yang mengetahui, jadi sementara masyarakat awam belum. Tetapi sekarang sudah langsung akan mempelajarinya. Jadi kita kembali masalah adat itu, kalau kata orang tua kita dulu, terpunjam dari langit, turun ongkah dari bumi. Maksudnya turunnya sendiri dari langit terus tumbuh dari bumi. Itu asal mulanya. Namun itu kan kita harus pelajari lebih lanjut. Sebenarnya apa yang masuk ke orang tua kita itu. Tapi yang jelas di kita khususnya Rokan Hulu kita bagi bahwa ada kita memang ada Melayu, ada dunia adalah Melayu, makanya identiknya ada Melayu itu dengan jadi identiknya Melayu itu dengan Islam. Dan untuk kita Rokan Hulu ada dua model, pertama patrilineal, kedua matrilineal. Patrilineal itu mengikuti dari struktur budaya, sementara matrilineal khusus di kerajaan Tambusai karena Muka itu adalah bekas kerajaan di Bandung ada 5, Bawah Tambusai, 2 Rambah, 2 Pertemuan, 2 Rokan, dan 2 Kunturan. Jadi yang uniknya adalah memang yang ada di Tambusai ini karena dia ada 2 jenis atau patrilineal dan matrilineal yang banyak di dalam. Kalau untuk suku yang ada di kita ini, suku Tambusai ini ada 15 suku. Pertama namanya suku bangsawan atau keluarga raja-raja, kemudian baru induk dalam, kemudian baru induk majikan, kemudian induk lima raja, induk raja. Ada 6. Maksud Bapak yang 6 ini mereka patrilineal, mengikut bapak keturunan dari orang tua dari ayah. Sementara yang 9 suku lagi itu contoh yang Melayu, Tanah Pokok, Imai, Ampu, semua orang Mandailing, mereka ikut Rokan. Nah, kalau keluarga bangsawan itu sendiri atau yang ikut garis keturunan dari ayah ini kita sebut dengan induk, bukan suku. Makanya induk dalam, induk Majorokan, induk Srimarajo, induk Majarajo, induk Majarajo, bukan suku Majarajo. Tapi memang sejak umumnya adalah suku Tanah Pokok, suku Bono, suku Ampo. Kalau lebih spesifiknya mereka dikatakan induk. Nah, uniknya di sini adalah jika terjadi nikah kawin, karena dalam adat kita disampaikan disebut itu bahwa kalau anak raja-raja ini mereka nikah antara kita sama mereka, maka mereka akan dapat keturunannya. Sementara kalau kita yang 9 suku, kalau nikah antara mereka juga antara suku ini mereka tetap akan memiliki yang kita sebutkan. Permasalahannya kalau umpama terjadi nikah antar suku yang ikut bapak atau patrilineal dengan suku yang ikut mama atau matrilineal, maka kesepakatan adat akan mengikuti ibu. Kalau ibunya dari suku yang 9, maka anak tunannya besok ikut. Kalau ibunya dari suku yang 6 ini, maka anaknya besok ikut suku dari mamanya. Itu kesepakatan. Oke, kira apa lagi? Tapi yang jelas nak, adat Melayu itu adat yang bersandingkan syarat bersandingkan kitab Allah, berdasarkan kitab Allah Ta'ala. Oke, apa lagi? Nama raja-rajanya sudah lupa Bapak, tapi ada kalau itu dibukukan. Bukan. Oh gitu. Kita di sini sistem ini. Dulu itu kan kita masih
hari-harinya dia bentuk lagi lembaga kerapatan adat namanya. Kalau istilahnya sekarang semacam parlemennya lah. Jadi yang mengurus negeri ini, mengurus kerajaannya adalah memang diserahkan ke lembaga kerapatan adat. Lembaga kerapatan adat itu terberisi pertama itu memang harus turun raja. Kepala lembaga kerapatan adat namanya. Itu memang dari turun raja. Baru nanti mereka dinamakan empat di balai. Empat di balai itu sebelah kanannya adalah Sultan Mahmud. Sultan Mahmud tangan kanannya raja atau lembaga kerapatan adat. Yang perdana menterinya itu namanya. Perdana menterinya zaman dulu sekarang sebelah kanannya itu namanya Sultan Mahmud. Ini diangkat itu dari induk dalam, bukan dari semua suku, boleh tidak. Dia ada aturan jadi untuk induk dalam untuk Sultan Mahmud ini itu diangkat dari induk dalam. Sebelahnya lagi itu adalah Sanggori. Kalau yang Sultan Mahmud dia lebih mengepalai dari yang dimasuk ini dia mengatur tanggung jawab dia. Dan yang dimasuk yang ini itu yang Sultan Mahmud. Dan apa-apa pun mau teman diskusi segala macam ada raja semua terbentuk adalah satu Sultan Mahmud. Kemudian orang Sanggori itu masalah hukum adat. Masalah segala macam. Kalau nggak selesai di level khusus kan buat kerajaan kita tahu Sanggori ini lainkan tugas beliau. Nah sebelah kirinya lembaga kerapatan kepala lembaga kerapatan itu Pandaru. Ratu Pandaru ini dia mengepalai 9 suku. Selain 9 suku dia juga adalah kawan gunung dari sahabatnya dari lembaga kerapatan ini, kepala lembaga kerapatan adat ini yang paling dekat daripada 9 suku yang di bawah dia. Dia mendapat masukan dari mereka. Baru yang sebelah kirinya lagi, yang paling kirinya lagi adalah Imam Menyusui. Imam Menyusui ini adalah orang ulama yang menentukan hukum-hukum agama. Bahkan sampai menentukan adalah lebaran kapan, bulan puasanya, bulannya kapan itu tugas dari Datuk Imam Menyusui. Tidak apa-apa kegiatan-kegiatan mungkin naik segala macam walaupun sebetulnya di dalam suku masing-masing itu ada namanya belain suku, tapi kan tutur kebiasaan kita zaman dulu ada bersifat sah-sah dan kalau ada dia mau di situ baca doa sebagai masyarakat. Tapi kalau orang dulu juga sesuai dia lama sendiri yang ambil kepada wali-wali harus sebagai hormat wali-wali suku tetap sah. Nah, di bawah itu di bawah di balai ini ada memang itu suku. Dimasukin tadi induk dalam. Dia punya induk, punya pimpinan. Induk dalam, induk pendidikan, induk Sri Maraja, induk Majaraja, induk Majulelo. Dia punya suku dan namanya induk. Induk suku. Wakil dari suku atau induk suku itu Pungke. Bukan wakil. Kita wakil presiden di sini dalam suku ini selain Pungke. Yang 9 suku lagi wakil 9 suku. Suku Melayu, suku Am, suku Kanaka, suku Mai, suku Putih, suku Putih, suku Bono, suku Seorang, suku Madailing. Pokoknya suku lainnya oke. Mereka punya anak-anak kan, rakyat-rakyat ini adalah anak-anak mereka. Jadi
Ada persoalan secara singkat kami. Jadi yang mau saya sampaikan tadi Melayu itu identik dengan Islam karena apapun berhukum dalam adat itu bersumber dari kitab Allah. Dia tidak akan menyimpulkan Al-Quran. Masalah nikah Islam macam-macam dari Al-Quran. Jadi memang ada